Bab 43 mimpi itu hancur. Patah. Jatuh tajam. Senyum di wajah semua orang di keluarga Xia berangsur-angsur menghilang. Semua orang bertindak seolah-olah mereka telah mendengar cerita yang paling keterlaluan, termasuk ayah mertua dan ibu mertua saya, senyum di wajah mereka sangat jelek. Cahaya dan kecerahan di hati mereka semua dibutakan pada saat ini. Keluarga Xia tidak mau menerima ini. Xia Wenqiang melompat keluar, berdiri di depan Chen Fan, dan bertanya dengan tidak percaya, Chen Fan, mengapa kamu selalu bercanda dengan semua orang? Dulu, kami memperlakukanmu, Wen Chang, Siulan, Simo, dan yang lainnya seperti itu. Kami memang salah dan kami pantas dikritik. Tapi itu semua sudah berlalu. Sekarang kita semua sudah bersatu dalam keharmonisan, kita harus mengesampingkan dendam masa lalu dan berdiri di garis depan yang sama dengan keluarga Xia untuk melawan musuh bersama. Apakah kamu, Chen Fan, akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Chen Fan menatap wajah keluarga Xia dan mencibir dalam hatinya. Jika Xiao Xiao tidak diculik, dan dalam penculikan itu bukan dari keluarga Xia, dia bisa melupakan masa lalu, dan tidak peduli betapa tidak tahu malunya keluarga Xia, dia masih bisa membantu mereka meraup keuntungan. Tapi, tentu saja tidak sekarang. Dia berjanji pada Xia Simo bahwa dia tidak akan memukul anjing itu, tetapi itu tidak berarti dia akan memelihara anjing. Saya sebenarnya bukan bos besar di balik kota perdagangan ini. Kota dagang tidak ada hubungannya denganku. Kau benar-benar keliru. Ledakan. Semua orang di keluarga Xia tersambar petir, dan mereka berada dalam suasana hati yang buruk. Xia Wenqiang terdiam, dari sorot mata Chen Fan, dia tahu bahwa Chen Fan tidak berbohong. Deng Hongjun juga tiba-tiba melompat di depan Chen Fan dan berkata, kamu berbohong. Kami jelas melihat Anda merayakan ulang tahun Xia Wenchang di lantai 3 Hotel Jilong. Jika Anda bukan bos besar di balik kota perdagangan, lalu apa yang terjadi dengan mahakarya Istana Daya yang asli dengan nama Wu Daoxi? Juga, jika kamu bukan orang penting di balik kota perdagangan, lalu mengapa Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, dan keluarga-keluarga terkenal di kota Sanjiang semuanya menghadiri pesta ulang tahun? Chen Fan tersenyum dan berkata, Bibi, memang aku yang merayakan ulang tahun ayah di Hotel Jilong. Aku memancing di luar selama periode ini dan memperoleh lebih dari 100.000 yuan, yang semuanya aku habiskan. Pembohong. Keluarga Xia tidak dapat menerimanya begitu saja, karya agung olah daya yang bernama Wu Daoxi pastilah benar. Kau tahu, ini benar-benar palsu. Chen Fan tersenyum elegan. Saya hanya seorang nelayan kecil. Bagaimana saya bisa membeli istana daya, karya asli Wu Daoxi yang bernilai ratusan juta? Itu adalah replika yang saya beli di gang kecil. Tidak bernilai banyak. Ini. Semua orang di keluarga Xia sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Xia Wenchang menatap Chen Fan dengan wajah malu. Jika situasinya tidak istimewa, dia pasti akan merobek lukisan itu. Chen Fan melanjutkan, mengenai pertanyaanmu, mengapa ada begitu banyak nama besar di pesta ulang tahun itu? Itu karena saya menyelamatkan Qian Dajiang dari topan saat saya sedang memancing. Dan Qian Dajiang setuju untuk memenuhi salah satu syaratku sebagai ungkapan rasa terima kasihnya kepadaku. Maka aku meminta padanya untuk menyiapkan pesta ulang tahun terbaik, termewah, dan terkeren untuk ayah di kota Sanjiang. Melihat wajah para anggota keluarga Xia yang sekelam labu, Chen Fan melanjutkan, semua hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku bukanlah orang penting di balik kota perdagangan, kan? Selain itu, menurut informasi yang saya terima, orang besar di balik kota perdagangan telah meninggalkan kota Sanjiang. Ledakan. Pikiran anggota keluarga Xia menjadi kosong. Setiap orang memiliki keinginan untuk muntah darah. Awalnya, saya pikir Chen Fan adalah bos besar di balik kota perdagangan. Dengan Chen Fan di keluarga Xia, mereka bisa makmur dan menjadi salah satu keluarga terkenal di kota Sanjiang. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa ini semua adalah kesalahpahaman. Ayah Chen Fan masih saja sia-sia. Bergantung pada mimpi itu hancur. Keluarga Xia awalnya mengira di hadapan mereka akan ada langit cerah bertabur bintang, tetapi saat itu, langit malam berubah menjadi tanpa bintang, yang ada hanya kegelapan dan kekecewaan. Bab 44 Mata Dingin Keluarga. Pengakuan Chen Fan benar-benar membuat marah semua orang di keluarga Xia. Antusiasme keluarga Xia yang tak terbendung lenyap, dan digantikan oleh penghinaan, ketidakpedulian, dan kekejaman sebelumnya. Chen Fan tentu saja melihat ekspresi orang-orang ini. Ketika dia melangkah pertama kali ke villa keluarga Xia, dia memikirkan akhir cerita ini, dan ini juga merupakan pemandangan yang paling ingin dia lihat. Kehilangan dan kebencian setelah dijilati anjing berakar dalam di hati mereka, tetapi Chen Fan sama sekali tidak peduli. Nenek, Paman, Bibi, orang-orang terkasih, silakan makan. Jangan hanya berdiri di sana, atau makanannya akan menjadi dingin. Chen Fan tidak peduli sama sekali dan duduk dengan acuh tak acuh. Kalian makan saja, aku tidak berselera. Wajah wanita tua itu penuh kekecewaan, dan dia terlalu malas untuk berbicara dengan Chen Fan dan yang lainnya. Deng Hongjun bahkan berteriak dengan keras, makan pesawat. Kupikir kaulah bos di balik Trade City, jadi aku tersenyum padamu. Sekarang kau pikir kau siapa? Saya tidak ingin duduk satu meja dengan sampah. Xia Wenqiang juga melipat tangannya, dengan ekspresi merendahkan, siapapun yang mengatakan tidak, itu hanya membuang-buang ekspresiku.
Xiao Wenchang, Lin Xiulan, lihatlah menantu baik yang kalian besarkan. Dia telah mempermalukan kita. Kalian benar-benar sampah keluarga Xia. Pasangan ini bisa dikatakan sangat cocok memerankan sosok orang bermuka dua. Kedua tetua, Xiao Wenchang dan Lin Xiulan, tersipu malu. Jika mereka tidak berada di keluarga Xia, mereka pasti akan menghukum Chen Fan. Dia tidak hanya menipu seluruh keluarga Xia, dia bahkan menipu mereka. Sungguh tercela. Chen Fan melirik ke samping dan mengambil paha ayam. Ibu, ayah, Simo, paha ayam ini enak. Xiao pasti suka. Xiao Wenchang dan Lin Xiulan merasa sangat malu, sampai-sampai mereka bisa menggali sebuah villa dari jari kaki mereka. Namun, sebelum Chen Fan bisa berkemas. Makan pantatmu, apakah kamu layak memakan makanan keluarga Xia? Xiao Wuyan menepis paha ayam dari tangan Chen Fan. Kaki ayam itu jatuh ke tanah, Xiao Wuyan menendangnya lagi, lalu menendangnya ke anak anjing di sebelahnya. Aku memberikannya ke anjing, bukan ke kamu. Bah! Seekor rubah memanfaatkan kekuatan harimau. Raut wajah Chen Fan berubah dingin, dia menatap Xiao Wuyan dengan dingin, dan berkata-kata demi kata, aku memberimu kesempatan, segera minta maaf padaku. Pupil mata Xiao Wuyan mengecil secara naluriah, dan secerca rasa takut melintas di wajah Ye Bufan di sampingnya. Namun mereka segera bereaksi. Chen Fan sama sekali bukan bos besar di balik kota perdagangan itu. Terlebih lagi, budi yang diberikan Qian Dajiang kepadanya telah habis, dan sekarang dia tidak ada hubungannya dengan Qian Dajiang. Lalu, mengapa mereka masih takut pada Chen Fan? Chen Fan, kamu hanyalah seorang pengemis, tetapi kamu berani berpura-pura menjadi bos besar. Aku heran bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu. Dan Xia Simo, apakah kamu kecewa sekarang? Kupikir kamu akan menikah dengan keluarga kaya dan menghancurkanku. Akhirnya aku tetap menikah dengan seorang pecundang yang hanya bisa pamer dan membanggakan diri, hahaha. Chen Fan, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa permintaan maaf tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya, kamu seharusnya meminta maaf kepadaku. Meminta maaf karena telah membuatku memiliki sedikit harapan kepadamu dengan sia-sia dan menyia-nyiakan ekspresiku. Permintaan maaf, kompensasi atas kerusakan mental yang kau alami karena membuat seluruh keluarga Xia bersorak untukmu. Kami juga minta maaf karena kami menyambut anjing dan kami juga minta maaf karena menyediakan jamuan yang sangat mewah untuk mereka. Patah. Xiao Wuyan yang tengah berbicara dengan gembira, tiba-tiba mendapat tamparan di wajahnya. Meskipun aku bukan bos besar di balik kota perdagangan, jangan main-main denganku. Jika kau membuatku marah, aku bisa membunuhmu. Apakah kamu mempercayainya? Menghadapi intimidasi Chen Fan, Xiao Wuyan secara naluriah ingin berteriak balik. Namun saat dia mendongak, Chen Fan bagaikan seekor binatang buas, menatapnya dengan matanya yang haus darah bagaikan lentera merah. Tidak, itu lebih menakutkan dari binatang buas. Itu membuatnya merinding. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan tidak berani berteriak di depan Chen Fan lagi. Bersambung.